Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kami dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Saya Laili Harfianti Al-Ghifari dan Rizky Sania. Kami akan melakukan percakapan tanya jawab mengenai materi fikih untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Selamat menyaksikan. Baik, pertanyaan pertama kepada saudari Leli. Yang pertama, jelaskan di mana kita mendapat hakikat al-hajjah atau hidup yang sejati. Cara kita agar mendapat hakikat al-hajjah ya. Ya. Jadi apabila ilmu telah dihidupkan kembali, syariat mesti bertemu dengan hakikat. Amal soleh mesti dinyawai oleh iman, dan di samping riadah jasmani itu, kita itu adalah rodul an-nafs atau riadah qalb, latihan jiwa atau latihan hati. Nah, disitulah kita mendapatkan hakikat al-hajjah, hidup yang sejati. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa yang kamu ketahui tentang thalabul ilmi? Thalabul ilmi itu adalah menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim atau muslimah. Karena dengan menuntut ilmu itu tidak kita ketahui, dan juga agar umat muslim itu tuh menjadi manusia yang cerdas dan terhindar dari kebodohan. Ya. Selanjutnya, pertanyaan, coba jelaskan apa itu ilmu dohir dan batin. Ilmu dohir itu yaitu ilmu yang mengenai amal perbuatan anggota badan, dan kalau ilmu batin itu ilmu yang mengenai amal perbuatan hati dan yang melalui anggota badan. Ada kalanya adat kebiasaan dan ada kalanya ibadah. Sudah. Selanjutnya, bagaimana hukuman orang yang melakukan aborsi? Hukuman orang yang melakukan aborsi. Kalangan fuqaha itu sepakat hukuman atas pengguguran janin adalah dengan memerdekakan budak. Ukuran memerdekakan budak itu setengah dari 1/10 diat penuh. Habis itu selanjutnya, apa hukum aborsi pada janin berusia 120 hari? Hukum aborsi pada janin berusia 120 hari itu para ulama itu sepakat atas haramnya aborsi secara mutlak apabila usia janin sudah mencapai 120 hari lebih, karena pada masa ini fase ketiga itu sudah selesai dan ruh sudah ditiupkan pada janin. Artinya janin sudah bernafas. Membunuh janin pada usia ini sama dengan membunuh manusia yang hukumnya dosa besar. Kecuali dalam situasi itu tuh di mana tanpa aborsi akan membahayakan nyawa ibu si janin. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika dalam pernikahan siri saksi-saksi yang telah menyaksikan pernikahan tersebut merahasiakan itu? Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah itu menilai bahwa akad itu tetap dianggap sah. Sedangkan Imam Malik dan sahabatnya menganggap hal itu sebagai sesuatu yang membatalkan pernikahan atau
lepas. Perbedaan pendapat itu lahir dari analisis fungsi para saksi, yaitu fungsi mereka hanya bersifat keagamaan atau semata-mata itu bertujuan untuk menutup kemungkinan adanya perselisihan pendapat. Pertanyaan selanjutnya, apabila ada seorang yang sakit wasir sedang berpuasa, tiba-tiba wasir keluar dan ia memasukkan lagi dengan jarinya, apakah bisa membatalkan puasanya? Jadi di sini tuh dalam kitab Fathul Mu'in itu, apabila bawasir keluar maka puasa tidak batal. Karenanya jika bawasir itu dimasukkan kembali dengan jari, maka puasanya juga tidak batal, sebab hal itu terpaksa dilakukan. Guru Ibnu Hajar berkata, karena itu jika seseorang terpaksa memasukkan jarinya beserta bawasir ke bagian dalam, maka puasanya tidak batal. Jika tidak terpaksa, maka puasanya batal karena jari masuk ke bagian dalam. Baik, selanjutnya, bagaimana hukumnya jika laki-laki mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal lahiriah atau batiniah? Di sini menurut Al-Qurtubi, apabila seorang laki-laki menyadari bahwa dirinya tidak akan mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami, hukumnya adalah tidak halal baginya untuk mengawini perempuan itu, kecuali setelah menyampaikan kepadanya tentang ketidakmampuannya itu, atau hendaknya ia menunda perkawinannya itu sampai pada suatu saat kemudian setelah ia meyakini bahwa dirinya kini telah begitu yang memadai untuk itu. Selanjutnya, bagian manakah yang boleh dilihat dari perempuan yang akan dipinang? Bagian manakah yang boleh dilihat dari perempuan yang akan dipinang? Jadi sini tuh menurut fuqaha berpendapat bahwa yang boleh dilihat dari bagian yang tidak termaksud aurat, yaitu wajah dan kedua tangannya saja, seperti dalam pergaulan sehari-hari. Tapi kalau di sini menurut Maliki, Abu Hanifah, demikian pula Al-Muzani dari kalangan Imam Syafi'i, diperbolehkan melihat sebagian dari tubuhnya di luar itu, meskipun sebaliknya dengan izin atau sepengetahuan dari perempuan yang akan dipinang atau keluarganya, dan sepanjang niatnya memang benar-benar ingin meminangnya. Ya, selanjutnya, bagaimana jika operasi jenis kelamin dilakukan untuk perbaikan atau penyempurnaan? Operasi jenis kelamin, menurut para ulama itu diperbolehkan secara hukum syariat jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani, baik perempuan atau laki-laki, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakan diperbolehkan, bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal, karena kelainan seperti ini merupakan penyakit yang harus diobati. Selanjutnya, seperti itu. Bagaimana menurut hukum fikih mengenai perilaku seseorang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas karena kelalaian tidak menaati peraturan lalu lintas dan menerobos begitu saja? Menurut hukum fikih mengenai perilaku seseorang itu, di sini dalam kitab fikih sunnah, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa kata jinayah menurut syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat harus dihindari.
karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda. Baik, selanjutnya bagaimana hukumnya pacaran dalam pandangan Islam? Hukum pacaran dalam pandangan Islam itu tidak pernah dibenarkan adanya hubungan pacaran di antara mereka yang bukan muhrim karena dapat menimbulkan fitnah atau dosa. Dalam Islam, pacaran surat Al-Isra ayat 32. Yang di situ artinya itu, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Baik, Gitu. Selanjutnya, bagaimana hukuman bagi pelaku zina di bawah umur atau di luar nikah? Hukum bagi pelaku zina di bawah umur atau di luar nikah itu dalam hukum Islam, hukuman atas tindak pidana zina ada 3 macam, yaitu jilid, cambuk atau dera, tagrib, diasingkan, dan rajam. Hukuman dera dan pengasingan diterapkan bagi pelaku zina, sedangkan diterapkan bagi pelaku zina muhsan, pelaku yang sudah melakukan hubungan seksual melalui pernikahan yang sah. Bila muhsan, hukumannya adalah dera dan dibuang. Tapi jika keduanya muhsan, hukumannya adalah rajam. Apabila salah satu muhsan sedangkan yang lain ghairu muhsan, pertama dijatuhi hukuman rajam, sedangkan yang ghairu muhsan dijatuhi hukuman cambuk dan diasingkan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang lafaz dari segi muqayyad? Dari segi muqayyad lafal itu, muqayyad ialah lafal yang menunjukkan pada hakikat lafal tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu, atau dengan kata lain, lafal yang menunjukkan pada hakikat lafal itu sendiri, dengan dibatasi oleh batasan tanpa memandang pada jumlahnya. Baik, pertanyaan terakhir. Apa syarat diperbolehkannya aborsi sesuai UKK atau Undang-Undang Kesehatan? Aborsi sesuai UKK Undang-Undang Kesehatan. Di sini itu aborsi bisa dilakukan asal untuk kesehatan ibu hamil atau janinnya. Tindakan itu baru boleh dilakukan jika ada indikasi medis tertentu yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut. Selain itu, pasal tersebut menetapkan bahwa tindakan itu hanya boleh dilakukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk dilakukannya sesuai tanggung jawab profesi berdasarkan pertimbangan tim ahli, dan selain itu aborsi hanya dapat dilakukan pada sarana tertentu dan tidak semua rumah sakit. Baik, sudah selesai pertanyaan dari saya. Selanjutnya, Lali. Oke, pertanyaan untuk Rizky Sania. Pertama, bagaimana perhitungan masa idah perempuan menurut fikih? Perhitungan masa idah menurut fikih yang pertama itu, bila istri tersebut tidak mengandung, maka iddahnya 4 bulan, 10 hari atau dihitung dari beberapa hari beserta malamnya. Yang kedua, bila istri tersebut mengandung, maka iddahnya dengan melahirkan kandungan yang dinisbatkan kepada yang mempunyai iddah. Yang ketiga,
Bila perempuan itu tidak mengandung dan mempunyai kebiasaan haid, maka iddahnya adalah 3 kali masa sucian. Yang keempat, jika tertalak dalam keadaan haid atau nifas, maka iddahnya sampai memasuki haid ke-4 kali. Dah. Oke, dilanjut pertanyaan nomor 2. Jelaskan perbedaan perempuan yang iddah karena bercerai dengan perempuan yang iddah karena suaminya meninggal dunia. Yang pertama, apabila perempuan yang iddah itu karena ba'in, maka sang laki-laki hanya wajib memberi tempat tinggal, tidak wajib memberi nafkah, kecuali jika perempuan itu hamil, maka wajib memberikan nafkah sampai ia melahirkan kandungannya. Sedangkan perempuan yang iddah karena suaminya meninggal, meskipun dalam keadaan hamil, maka ia tidak mempunyai menerima apa saja, karena keduanya sudah mempunyai status memperoleh warisan dari sang suami yang meninggal dunia itu. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah boleh bagi seorang perempuan yang dalam masa iddah untuk keluar rumah? Jawabannya, wajib bagi perempuan yang sedang dalam masa iddah untuk terus-menerus di dalam rumah, yaitu rumah yang ia tempati untuk suaminya menjatuhkan talak bain dan jika memang rumah tersebut pantas baginya. Dan tidak boleh bagi suami dan lainnya untuk mengeluarkan perempuan dari rumah yang ditempati itu, dan tidak boleh bagi perempuan itu untuk keluar rumah meskipun sang suami merelakan, kecuali karena ada kepentingan. Selanjutnya, apa saja kebolehan perempuan yang sedang dalam masa iddah untuk keluar rumah? Yang pertama, bila keluarnya pada siang hari. Yang kedua, ada kepentingan yang mendesak. Yang ketiga, atau karena terpaksa. Yang keempat, boleh keluar di waktu malam menuju ke rumah tetangga dengan maksud untuk menenun atau berbincang-bincang dengan syarat ia harus kembali di rumahnya. Oke, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan qobla dukul yang terdapat pada kalimat untuk melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla dukul? Dalam kalimat ini yang dimaksud qobla duhul itu proses perceraian yang terjadi setelah pernikahan, namun belum melakukan hubungan suami istri. Jadi untuk melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh itu apabila qobla duhul, apabila proses perceraian yang terjadi setelah pernikahan namun belum melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya, bolehkah jika seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah dan hampir selesai dalam masa iddahnya, kemudian dia berusaha untuk mencari pasangan lagi? Masa iddah itu adalah masa bagi wanita dilarang untuk keluar rumah. Tapi yang dimaksud itu adalah agar tidak menikah terlebih dahulu. Setelah melewati masa ini, maka wanita itu baru diperbolehkan untuk mencari pasangan lagi ataupun melangsungkan pernikahan. Sudah. Oke, selanjutnya, bagaimana jika seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah menunjukkan keberadaannya dengan menggugah dirinya dalam sosial media yang dapat disaksikan oleh banyak orang? Gimana? Ya, jika sosial media dijadikan sebagai sarana agar dapat menjalin hubungan baru dengan lawan jenis tanpa diketahui oleh banyak orang, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan kalau penggunaan sosial media dalam sarana menghibur diri atau mengembangkan usaha sehari-hari adalah hal yang diperbolehkan dalam syara.
Ya, selanjutnya di sini dalam hukum positif, latar belakang majelis hakim dapat memberikan suatu putusan perkara nafkah idah adalah apa? Dalam pasal 149 kompilasi hukum Islam, karena pihak istri ditalak namun tidak dalam kondisi talak bain. Berikutnya, di Indonesia, semua karyawan ataupun aparat yang akan bekerja untuk pemerintah diharuskan untuk melakukan sumpah jabatan sebelum mereka melaksanakan tugas. Adapun proses sumpah tersebut biasanya dilakukan secara terbuka dan di hadapan Al-Quran. Termasuk kategori apakah sumpah jabatan itu? Menurut mazhab Hanafi, sumpah itu ada 3 macam. Yang pertama, sumpah al-lagu atau gurauan, yang mempunyai arti ungkapan sumpah yang tidak dimaksudkan sebagai sumpah, hanya sekadar pemanis kalimat. Yang kedua itu sumpah gamus atau palsu, yaitu sumpah palsu yang dimaksudkan hendak merampas hak orang lain atau ditujukan untuk berbuat fasik dan khianat. Yang ketiga, sumpah munaqadah atau sumpah sah, yaitu sumpah yang diniatkan oleh pelakunya dengan benar-benar dan tulus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sumpah jabatan ini termasuk ke dalam kategori sumpah munaqadah atau sumpah sah. Dan apabila melanggar sumpah tersebut harus membayar kafarat. Selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk perbuatan yang dinyatakan sah sebagai kafarat sumpah? Yang pertama itu memberi makan, yaitu untuk 10 orang miskin muslim atau memberi makan untuk 1 orang saja selama 10 hari. Yang kedua, memberi pakaian, sedikitnya adalah seukuran kain yang dipakai untuk sholat. Yang ketiga, memerdekakan budak. Berikutnya, bagaimanakah menurut pandangan fikih tentang anak adopsi tanpa disusui? Diterangkan oleh Syekh Mahmud dalam kitabnya Al-Fatawah. Yang pertama, anak adopsi tanpa disusui tetap boleh dilaksanakan bila mana tujuannya adalah untuk kebaikan masa depan anak itu sendiri. Yang kedua, setiap anak yang diadopsi tidak boleh dinasabkan kepada keluarga yang mengangkatnya. Yang ketiga, meski tidak ada nas yang melarang menikahi anak angkat yang tidak disusui, tetapi dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Rasulullah menolak untuk menikahi anak dalam asuhannya, yang artinya tidaklah pantas seseorang menikahi anak angkatnya sendiri. Berikutnya, bagaimana hukumnya dalam fikih mengambil atau memotong bagian anggota tubuh? Dalam fikih, mengambil atau memotong bagian anggota tubuh adalah haram dan terlarang secara asal, kecuali apabila ada sebab mendesak atau darurat, yang apabila tidak dilakukan akan membawa bahaya bagi orang yang melakukan pemotongan tersebut. Oke. Selanjutnya, dalam penjelasan tersebut, kondisi darurat yang seperti apa? Dijelaskan oleh Imam Suyuti, yaitu kondisi sampainya seseorang pada batasan yang jika ia tidak menerjang larangan, maka akan menyebabkan kebinasaan. Yaitu apabila ia tinggalkan, maka ia akan mati atau akan kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Sehingga yang demikian ini menyebabkan sesuatu yang haram jadi diperbolehkan. Baik. Berikutnya, apa saja sebab-sebab yang bisa dikategorikan darurat sehingga bisa menerjang yang haram? Dalam para ulama fikih itu menyebutkan ada 5 hal, yaitu yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga garis keturunan, yang kelima menjaga harta. Pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat fikih mengenai sekelompok orang yang bekerja sama dalam melakukan aksi pembunuhan? Apakah mereka diwajibkan dibunuh semuanya?
Menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Syafi'i dibunuh semuanya. Namun Maliki mengecualikan soal pembunuhan yang dituntut dengan cara qasamah, yaitu didapati seseorang terbunuh di tengah sekelompok orang dan tanda-tanda bahwa orang tersebut mati dikeroyok oleh kelompok tersebut. Lalu pihak penuntut bersumpah 50 kali, maka yang dihukum di sini hanya seorang saja. Saya Oke. langsung penutupan aja ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini. Sekian dari kami. Hadza wallahu ya'lana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.